Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Dwi selaku dosen pengampu mata kuliah. Saya Raffi Satria selaku moderator bertugas untuk memimpin jalannya sebuah presentasi terkait perencanaan strategis sistem informasi untuk meningkatkan pelayanan menggunakan metode work and prepare. Studi kasus tentang PT Pos Indonesia Cilegon, Banten. Sebelum melanjutkan ke pemaparan materi, perkenalkan anggota kami. Yang pertama ada Dino Rahman, yang kedua ada Afif Mustahim, yang ketiga ada saya sendiri Raffi Satria. Untuk pemaparan yang pertama akan disampaikan oleh Dino Rahman. Untuk Dino, saya persilakan. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada moderator. Kantor Pos UPT atau Unit Laksana Teknis Kota Cilegon, Banten adalah sebuah perusahaan yang memberikan jasa bukan saja berupa surat menyurat atau sekedar pengiriman barang, namun sudah merambah ke penerimaan pembayaran berbagai macam perusahaan pembiayaan, listrik, telepon, pajak. PT Pos Indonesia memanfaatkan analisis SWOT dan Balance Scorecard. Next, untuk metodologi penelitian agar implementasi SI di PT Pos Indonesia efektif dan efisien, maka diperlukan perencanaan strategi SI dengan menggunakan pendekatan yang tepat, yaitu satu, menggunakan metodologi pemaduan strategis atau strategic alignment, yaitu merumuskan strategi SI berdasarkan strategi bisnis dengan memanfaatkan alat bantu Balance Scorecard atau BSC dan Critical Success Factor atau CSF. Yang kedua, menggunakan metodologi dampak kompetitif atau Competitive Impacts, yaitu merumuskan strategi SI untuk meningkatkan daya saing dengan memanfaatkan alat bantu analisis rantai nilai atau value chain analysis. Lanjut, aplikasi portfolio perencanaan strategis SI atau TI dan strategis bisnis PT Pos Indonesia Cilegon. Terdapat 4 dari strategis bisnis PT Pos Indonesia Cilegon, yaitu ada strategis, high potensial, key operasional, dan support. Untuk strategis, sistem informasi pelanggan, ERP website, aplikasi kepala kantor, aplikasi e-learning, kemudian aplikasi pembayaran, yang terakhir adalah kolektif. Untuk key operasionalnya yaitu menggunakan aplikasi keuangan SAP, aplikasi operasional, aplikasi SIM SDM, aplikasi pemasaran, sistem informasi pembelian, aplikasi akuntansi, kemudian aplikasi kas harian. High potensialnya yaitu berisi tentang aplikasi sistem informasi, kemudian corporate, aplikasi Salesforce, aplikasi testimoni pelanggan, aplikasi keluhan pelanggan, aplikasi informasi produk pos. Untuk supportnya berisikan aplikasi shop, SOPP atau pembayaran tagihan. Yang kedua aplikasi LPOS, kiriman surat dan barang. Yang ketiga aplikasi RS Pos Wesel. Yang keempat aplikasi Office 2007, aplikasi Windows 2007, kemudian email, SMS gateway, kemudian yang terakhir adalah aplikasi pelacak kiriman pos. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Dino. Untuk pemaparan selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri tentang implementasi aplikasi portofolio. Yang pertama ada kuadrat strategis, inovasi yang berkelanjutan, integrasi, serta mampu memberikan nilai tambahan seperti ERP, website, aplikasi kepala kantor, aplikasi e-learning, dan aplikasi pembayaran kolektif. Yang kedua ada kuadran operasional utama, aplikasi yang digunakan dan diperlukan untuk proses pemasukan dan pengeluaran seperti sistem informasi, pembelian, aplikasi keuangan SAP, aplikasi operasional, aplikasi SIM SDM, aplikasi pemasaran,
aplikasi akuntansi, dan aplikasi kas harian. Yang ketiga ada kuadran pendukung, aplikasi untuk meningkatkan efisien bisnis dan efektivitas manajemen untuk mempertahankan mutu seperti aplikasi SOPP, pembayaran tagihan, aplikasi iPos, kiriman surat dan barang, aplikasi RS Pos, Wesel, aplikasi fund distribution, pensiun, bantuan sosial, dan lain-lain, aplikasi Office 2007, aplikasi Windows 7 email, SMS gateway, dan aplikasi lacak kiriman pos. Yang keempat ada kuadran potensi tinggi. Aplikasi yang sangat penting ini berguna di dalam kelangsungan bisnis PT Pos Indonesia Cilegon di masa depan seperti sistem informasi corporate, aplikasi Salesforce, aplikasi testimoni pelanggan. Yang berikutnya keuntungan. Yang pertama ada aplikasi sistem informasi corporate diperuntukkan sebagai pelayan terhadap perusahaan yang akan melakukan kerjasama dengan PT Pos Indonesia Cilegon. Yang kedua ada sistem informasi pembelian berfungsi mencatat pembelian barang apa saja yang dibutuhkan oleh perusahaan. Yang ketiga ada sistem informasi pelanggan untuk kebutuhan pelayan kepada pelanggan dengan cara mendapatkan informasi data pelanggan, statistik pelanggan yang masuk. Untuk selanjutnya pemaparan akan dibacakan oleh Afif. Dipersilakan waktunya. Baik moderator, keuntungan berikutnya adalah aplikasi SMS Gateway ini belum dipergunakan di kantor pos, namun perlu dibuat sebuah aplikasi SMS Gateway mengenai info tentang produk atau layanan terkini yang ada di PT Pos Indonesia Cilegon. Yang kelima, aplikasi informasi produk sangat dibutuhkan untuk menunjang dan mengakomodasi kepentingan pelanggan yang kan layanan dan jenis jasa yang dimiliki oleh perusahaan. Next. Kesimpulan dari jurnal yang sudah kami bahas sebagai berikut. Dari hasil analisis yang dilakukan terhadap berbagai data yang diperoleh di lapangan maupun dari hasil studi pustaka yang dianalisis lebih lanjut berdasarkan kerangka kerja World and Paper, dapat diperoleh bahwa perencanaan strategi sistem informasi pada PT Pos Indonesia Cilegon untuk menyelaraskan antara kebutuhan strategi bisnis dan strategi SI atau TI untuk mendapatkan nilai tambah organisasi dari segi keunggulan kompetitif. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Afif. Sekian dari kelompok kami tentang presentasi tersebut. Apabila ada salah materi atau perkataan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.